suami istri yang begitu bahagia, nggak terlalu kaya, tapi mereka cinta Tuhan, bahagia. Kembali, malaikat yang tua ini bilang, yang senior ini, Pak, boleh nggak kami numpang? Kami jalan jauh sekali. Petani bilang, silakan. Siapin makanan, sederhana loh Pak ya. Hari Pak, tidur di kamar saya aja. Saya tidur di ruang tamu. Silakan. Malaikatnya nggak bilang apa-apa, dia diem aja. Dia tidur. Juniornya malah pikir, nggak tahu diri ya senior ini ya. Masa yang punya rumah suruh tidur gitu ya, ngomong kek. Gak usah sungkan, ditidurin aja. Tempatnya kamarnya, kasihan mereka tidur di ruang tamu. Udah singkat cerita mereka bangun pagi, melihat petani ini nangis. Loh kenapa? Ditanya. Sapiku mati, aku cuma punya 2 sapi, tapi 1 sapiku mati. Gimana ini? Malaikat bilang, gak usah khawatir ya, turut bela sungkawa. Wah, yang junior kaget. Orang kaya yang paling kurang ajar, kamu tendang temboknya. Dia gak kuat, dia komplain akhirnya. Dia berontak sama yang senior. Orang yang kayak begini baiknya, kamu gak tahu diri tidur di kamarnya, sapinya mati. Kamu dengan mudah loh bisa menghidupkan. Kenapa kamu gak hidupkan? Aku mau komplain. Aku mau tanya, aku gak tahan nanti. Senior bilang, tenang, biar nanti Tuhan yang jelasin. Mereka sampai ke surga. Tuhan, aku mau komplain. Pertama aku pikir yang senior ini bisa jadi contoh, ternyata gak bisa jadi contoh. Semuanya kebalik. Dia mata duitan, masa rumah orang kaya dia tembel, rumah orang miskin, sapinya mati gak ditolong. Tuhan bilang, kamu itu gak tahu. Udah aku bilang kamu itu junior, belajar aja jangan ngomong. Ya kan nih, kalau junior suka bron, tanya kanan kiri, kamu junior atau senior? Saya percaya kau semua malaikat senior, amin. Tuhan bilang gini ceritanya, seniormu itu waktu lihat lubang, dia lihat ada orang ninggal harta di rumah itu, banyak sekali emas dan lain sebagainya. Nah yang punya rumah nggak tahu itu, makanya sama seniormu jengkel ditempel supaya nggak lebih kaya. Loh, gitu ya Tuhan. Lalu terus sapinya gimana coba? Itu Lucifer kurang ajar, malaikat pencabut nyawa. Lihat petani ini setia, dia terus mau bunuh. Tapi kan Tuhan bisa nggak izinkan. Tuhan bilang begini, ya aku pikir ya nggak apa-apa dibunuh Lucifer, orang dia langsung masuk surga. Aku cinta juga. Di situ kasihan dia jadi petani. Di sini aja masuk surga sama aku. Loh, terus kenapa kok sapi yang mati? Makanya itu, waktu malaikat jahat datang mau nyabut nyawanya di kamar tidur kaget. Lihat malaikatku Michael tidur di situ, takut dia. Sama Michael di Sabah, ngapain kamu Lucifer? Waduh, ngapain kamu di sini? Aku tidur di sini mau apa kamu? Mau nyabut nyawa. Mau nyabut nyawaku? Enggak, petani itu. Berani kamu? Enggak. Ya udah kalau gitu, etis supaya nggak malu. Etis kan ada apa yang bisa dicabut? Sapinya aja, oke. Sapinya aja cabut. Jadi Lucifer nggak jadi nyabut petani nyawanya, tapi sapinya yang dicabut. Gara-gara malaikat ini tinggal di situ. Junior nggak ngerti. Seringkali kita jadi Kristen junior, kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau buat. Taunya komplain, berontak, nggak bisa, nggak ngerti aku. Ya memang kadang-kadang aku nggak ngerti. Sudah hidup aja dengan setia. Tiba-tiba nanti hidupmu dibuat Tuhan luar biasa. Amin. Terus saya akan bacakan. Ini ayat luar biasa. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel, ayat yang kelima, berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Mereka berkata kepada segenap orang Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sudah tahu Kaleb dan Yosua, saking sedihnya orang Israel itu punya kebiasaan begini. Kalau mereka sedih, mereka koyakkan pakaiannya. Beda dengan orang Amerika, semakin happy, pakaiannya semakin dikoyak. Ya kan? Semakin happy, pakaiannya semakin tipis. Ya kan? Kalau orang Israel enggak, kalau happy pakaiannya tebel, jubah, berliku-liku. Kalau semakin mereka sedih, dikoyak semua, dikoyak. Koyaknya kenapa? Mereka sedih sekali lihat kebodohan Israel. Kamu itu dikasih Tuhan negeri yang luar biasa indahnya. Kenapa kok kamu malah bersungut-sungut? Yang Israel lihat raksasa, yang Israel lihat orang-orang besar yang mengintai negeri. Tapi yang Kaleb dan Yosua lihat adalah tanah yang Tuhan janjikan begitu limpah susu dan madunya. Lu masa
Kaleb dan Yosua itu rabun matanya, nggak bisa lihat raksasa? Bisa. Terus kenapa kok responnya beda? Karena mereka tahu Tuhan yang mengutus. Kalau Tuhan yang mengutus, siapakah lawan mereka? Tanpa perang, Tuhan bisa bunuh semua raksasa itu. Tapi kadang-kadang kita harus melihat raksasa di depan kita, supaya Tuhan mau tes kesungguhan hatimu. Kau sungguh percaya nggak akan janji Tuhan? Kalau kau percaya, biar raksasa keriting atau gundul, saudara nggak akan nyerah. Amin. Nah ini, saudara, yang ketiga, orang Israel bebal dan bodoh, tidak mengerti bahwa Tuhan sedang menuntun mereka ke tanah perjanjian. Ini gambaran, 3 gambaran kebanyakan orang Kristen saat ini. Tidak pernah bersyukur, suka berontak, suka tahu, ya kan? Bebal dan bodoh, tidak pernah mengerti bahwa Tuhan ini menuntun mereka ke tanah perjanjian. Yang saya ingin jelaskan, beda sekali dengan Kaleb bin Yefune. Coba saudara lihat pasal 14 ayat 27. Tetap ayat 27 di pasal yang sama. Berapa lama lagi umat yang jahat ini, biar Tuhan marah sekali, bersungut-sungut kepadaku. Kalau nggak gara-gara janjinya ini sama Abraham, udah dibunuh habis. Ya kan? Tapi tetap saja mereka juga mengalami resiko dari Tuhan. Ini luar biasa. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Tuhan bilang berisik. Aku sudah gak kuat. Katakanlah kepada mereka, dia bilang, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkai mereka akan berhantaran. Dibunuh, saudara. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kuberikan dan kujanjikan untuk kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saya mau jelaskan, 2 juta orang Israel dipimpin Musa keluar, semuanya komplain, sungut-sungut, berontak, nggak tahu berterima kasih. Dipimpin Musa masuk tanah perjanjian. Sampai Tuhan capek, akhirnya Tuhan bilang begini, oke, komplain kalian sudah cukup, aku dengar, aku sudah marah sekali, aku bunuh kalian semua. Jadi sekarang dicatat, orang yang usianya 20 tahun ke atas, yang keluar dari Mesir, semuanya mati di padang gurun, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kecuali mereka yang lahir di tengah-tengah perjalanan ini, boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu, termasuk Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian. Kadang-kadang kita cuma tahu sisi Tuhan yang penuh kasih, baik, panjang sabar, murah hati. Yes, itu benar. Tapi jangan lupa, dia juga ada sisi disiplinnya, saudara. Dia ada sisi yang bisa marah. Kasih Tuhan panjang sabar dan murah hati. Pak, kasih Tuhan tanpa batas. Tanpa batas, yes. Artinya tanpa batas, setiap kali kau minta ampun sungguh-sungguh, dia ampuni, itu tanpa batas. Tapi bukan berarti amarahnya itu tanpa batas. Dia bisa marah. Dan dia juga punya sumbu kayak kita. Cuma bedanya sumbu kita kebanyakan pendek. Kalau sumbu ya, kalau bom itu ada sumbunya. Kalau panjang lama-lama nggak meledak gitu. Kalau pendek cepat meledaknya. Sumbu saya termasuk medium, ya kan? Sumbunya Tuhan panjang sekali. Tapi kalau lama-lama ya meledak juga, saudara. Ya, dan ini meledak, dia bilang mati semua. Jangan masuk, kecuali Kaleb dan Yosua. Ini tadi yang saya mau katakan, ada 2 kata yang terus Tuhan katakan. Setiap kali dia menyebut nama Kaleb, 2 kata ini selalu muncul. Kecuali dan mengikut aku dengan sepenuh hati. Kata kecuali Kaleb, kecuali Kaleb, kecuali Kaleb. Kaleb dikecualikan oleh Tuhan. Enak gak sih kalau dia bilang sama kita, kecuali aku, kecuali aku, kecuali Wiwi, kecuali Pipi, ya, semua nggak dapat berkat ini kecuali Pipi, semua nggak dapat lotre kecuali Pipi, ya, jangan, ya. Kecuali, artinya dikecualikan, kecuali jemaat ARC, dikhususkan, ya. Zaman dulu kalau sini masih rasis, terus ditulis nggak boleh duduk kecuali orang putih, ya kan? Berarti sesuatu yang diangkat, sesuatu yang dikhususkan.